Senin setelah Pentakosta, artinya kita masuk pekan biasa. Dan gereja Katolik memulai dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Peringatan ini belum lama, yaitu ditetapkan oleh Fransiskus 2018. Mau mengatakan dengan mengakhiri masa Paskah, maka lilin Paskah sudah tidak dipajang. Kita masuk masa biasa dan gereja meyakini kita tidak bisa berjalan sendiri. Dan Tuhan waktu di kayu salib mengatakan, "Ibu, ini anakmu." Dan mengatakan kepada Yohanes, "Ini ibumu." Dan kalau kita merasakan sebagai murid Tuhan, Tuhan begitu menemani hidup kita. Bahkan untuk masuk masa biasa pun kita disiapkan. Kita diberi Bunda Maria, Bunda Gereja. Semoga dengan demikian kita mengawali masa biasa ini membawa Maria. Dan paroki kita berlindung pada Santa Maria, Bunda Allah. Semoga sungguh seperti kita tahu rosario menjadi kekayaan kita. Paling tidak kalau mau tidur megang rosario boleh loh. Orang sembahyang enggak apa-apa. Megang di yer terus salam Maria 1 kali, 2 kali, enggak apa-apa. Kalau bisa penuh 1 rosario, puji Tuhan. Namun kalau tidak perlu sambil ngomong salam Maria, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lalu yang kedua, masa biasa ini dibuka gereja dengan sabda bahagia. Meskipun juga ada sabda celaka, namun dimulai dengan sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Hebat sekali ya gereja itu. Membimbing kita untuk menyadari berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tentunya bukan miskin dalam arti harafiah. Miskin dalam arti sadar. Hidup kita tergantung pada Allah. Tidak tergantung pada hal-hal duniawi. Maka fokus hidup diarahkan kepada Allah. Tuhan selalu dilibatkan. Kalau kemarin di hari raya Pentakosta, berani omong Yesus. Untuk istriku, untuk suamiku, untuk anakku. Yesusku omongkan. Bukan hanya saat doa, beribadah, misa. Namun saat makan, saat ngobrol, berani omong Yesus. Dan kebahagiaannya tidak terletak pada hal-hal duniawi. Kalau terletak pada hal-hal duniawi, seringkali kita diombang-ambingkan. Maka tanda orang yang seperti ini bagaimana? Yang pertama, dia bisa mengatakan cukup. Kalau ibu bapak punya anak, mungkin hari Kamis, karena sudah disangoni mulai dari Senin sampai Jumat yang 5 hari sekolah, lalu hari Kamis, "Dek, ini mama punya uang, sangumu, bekalmu masih enggak?"
masih cukup enggak? Anak yang tidak bahagia karena duniawi bisa mengatakan, masih cukup mah. Begitu pula kita, ketika ditawari banyak uang, apakah kita bisa mengatakan cukup? Kalau kita tidak bisa mengatakan cukup, memang berarti kita bahagianya karena hal-hal duniawi. Namun kalau kita punya lalu ditawari banyak, ini cukup bagiku. Yang kedua, bisa bersyukur. Tuhan selalu memberi cukup kalau aku berupaya. Maka orang Jawa sangat yakin, gelem obah iso mamah, gelem obah ono berkah. Tidak merasa kurang, tidak pernah merasa kurang. Selalu cukup. Dan dia bahagia, yang ketiga, bukan karena harta dunia, dia bahagia karena hidupnya bertumbuh. Hidupnya makin berarti, makin bermakna, bahkan makin menjadi berkat. Bukan karena milik ini, miliki itu, punya ini, namun hidupku bertumbuh dan akhirnya hidupku berguna, bermanfaat untuk istriku, untuk suamiku, untuk anakku, untuk lingkunganku, untuk sekolahku, untuk tetanggaku, untuk masyarakat gereja. Kebahagiaannya itu. Dan semoga di awal pekan biasa, hari biasa ini kita boleh merenungkannya. Sehingga nanti masa biasa kita tetap bermakna. Bahkan tetap memberkati. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.